Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Kali ini saya akan membawakan mengenai konsep daur hidup produk atau product life cycle. Silahkan disimak. Konsep siklus hidup produk. Konsep siklus hidup produk yaitu produk yang memiliki umur terbatas. Dan juga penjualan produk sepanjang tahap atau masa hidup produk yang berbeda memiliki tantangan yang berbeda. Laba naik dan turun pada berbagai tahap selama siklus hidup produk. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan SDM yang berbeda sepanjang tahap siklus hidupnya. Siklus hidup produk yang pertama yaitu perkenalan atau introduction. Yang kedua, pertumbuhan atau growth. Yang ketiga, kedewasaan atau maturity. Yang keempat, penurunan atau decline. Kalau kita perhatikan pada gambar di bawah ini, konsep PLC atau Product Life Cycle adalah sebagai berikut ya. Jadi kalau kita lihat dari mulai nol, kemudian masuk ke tahap perkenalan, ya. Kemudian dari tahap perkenalan ini berubah menjadi tahap pertumbuhan, makin naik. Nah, kemudian pada tahap pertumbuhan kemudian meningkat lagi di dalam tahap kedewasaan sampai titik kulminasinya. Kemudian setelah titik kulminasi ini, kemungkinan akan menurun grafiknya, ya. Nah, di dalam tahap ini disebut tahap kemunduran. Nah, apabila kita lihat di mana mulai didapatkan laba bagi perusahaan. Nah, kalau kita lihat di laba perusahaan itu mulai berkembang di tahap kedewasaan atau kemapanan. Karena di tahap inilah penjualan mencapai titik klimaksnya, ya. Nah, berbagai pola umum siklus hidup produk. Apabila kita perhatikan, siklus hidup produk itu banyak sekali membentuk kurva yang berbeda-beda. Yang pertama, kalau kita lihat, pola pertumbuhan, kemerosotan, dan kemapanan. Nah, ini seperti ini ya grafiknya. Kemudian pola siklus-siklus berulang seperti ini grafiknya, ya. Kemudian ada pola berlekuk seperti ini, ya. Kemudian juga ada gaya, mode, dan keisangan. Pola gaya seperti ini, ya. Nah, pola mode seperti ini dan pola keisangan seperti ini. Oke, kita masuki tahap perkenalan. Di dalam tahap perkenalan dimulai saat produk baru diluncurkan. Di mana pada saat ini pengeluaran promosi sangatlah tinggi. Yaitu pertama, menginformasikan pembeli potensial tentang produk baru dan belum dikenal. Kemudian juga membujuk orang untuk mencoba. Yang ketiga, mengamankan distribusi di toko-toko eceran. Strategi pemasaran sepanjang siklus hidup produk. Ya. Kemudian masuki tahap perkenalan di sini ada rapid skimming atau peluncuran dengan cepat, ada slow skimming, peluncuran lambat, kemudian ada rapid penetration atau penetrasi cepat, kemudian ada slow penetration atau penetrasi lambat. Kemudian memasuki tahap pertumbuhan, ditandai dengan peningkatan penjualan, harga turun atau tetap, rasio promosi penjualan menurun. Kemudian laba meningkat. Kemudian masih di dalam tahap pertumbuhan ini juga meningkatkan kualitas produk, mengembangkan produk, memasuki segmen baru,
dan juga ada product preference advertising, kemudian menurunkan harga untuk menarik pembeli yang sensitif terhadap harga. Kemudian kita memasuki pada tahap kematangan atau dewasa. Fase-fasenya adalah kedewasaan bertumbuh, kedewasaan stabil, dan kedewasaan menurun. Ciri-cirinya, perlambatan pertumbuhan penjualan, kelebihan kapasitas, ketatnya persaingan dan perebutan relung, sering diatasi dengan penurunan harga, meningkatkan iklan, meningkatkan lead bank. Kemudian dalam tahap kedewasaan juga ada memodifikasi pasar, itu memperluas jumlah pemakai merek, menarik yang bukan pemakai, memasuki segmen baru, dan memenangkan pelanggan pesaing. Juga ada meningkatkan pemakaian pada pelanggan, meminta pelanggan menggunakan produk tersebut lebih sering, meminta pelanggan menggunakan produk lebih banyak, menemukan penggunaan baru dari produk. Modifikasi produk, strategi peningkatan kualitas produk, strategi peningkatan keistimewaan, strategi peningkatan gaya, kemudian juga ada modifikasi bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu memodifikasi harga, kemudian memodifikasi distribusi, memodifikasi iklan, dan memodifikasi promosi penjualan. Juga ada penjualan personal dan pelayanan. Kemudian memasuki tahap terakhir yaitu tahap penurunan, di mana penjualan akhirnya menurun. Penurunan bisa lambat, juga bisa cepat. Penjualan jatuh sampai nol, penjualan bertahan di titik terendah. Mengapa penurunan tersebut dapat terjadi? Nah, alasannya adalah kalau kita lihat, pertama perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, selera konsumen yang mulai berubah. Kemudian yang ketiga, meningkatnya persaingan. Kemudian meningkatkan investasi. Ada juga mempertahankan investasi hingga ada kepastian. Mengurangi level investasi secara selektif. Dan juga memerah perusahaan. Dan melepas bisnis secepatnya. Evolusi pasar, tahap kemunculan, sebelum terbentuk berwujud pasar laten. Kemudian menjadi pasar preferensi tersebar. Pilihan bagi pemasar di sini ada strategi relung tunggal, strategi relung ganda, dan strategi pasar massal. Di dalam tahap pertumbuhan, jika pertumbuhan memuaskan berbagai perusahaan, baru akan memasuki pasar. Di mana perusahaan berikut akan memasuki pasar, strategi relung tunggal di samping pesaing pertama, dan strategi relung ganda. Tingkat persaingan tinggi, muncul fragmentasi pasar, bisa diikuti oleh konsolidasi pasar. Pasar dewasa berayun dari fragmentasi ke konsolidasi. Permintaan mulai berkurang di tahap penurunan, ya. Kemudian juga bisa karena total permintaan penduduk yang berkurang atau karena perkembangan teknologi. Siklus hidup baru akan muncul. Saya rasa cukup sekian untuk konsep siklus hidup produk ini. Ya, silahkan dipersiapkan untuk lebih memahami siklus hidup produk dengan contoh-contohnya pada pertemuan mendatang. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.